Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah masa malam menakutkan, masa di mana Indonesia betul-betul berada dalam situasi gelap gulita, dan salah satu contohnya adalah keluarga Mukidi. Itu maling semua, ya, itu dikatakan oleh seorang akun, ya, Sri Kandi Muslim. Ya, dia katakan begini, pemirsa, gila, keluarga Jokowi maling semua, korupsi berjamaah sekeluarga, ijazah palsu berjamaah sekeluarga, menguras SDA berjamaah sekeluarga. Kalau kita bandingkan dengan keluarga yang paling jahat di dunia, ada enggak keluarga yang jahatnya seperti ini? Dalam hal ijazah, kita tahu, ya kan, Jokowi yang sudah memenjarakan Gus Nur sama sama Bambang Tri, ya, persoalan ijazah, ternyata sampai hari ini memang tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya. Ya, jangankan di hadapan hakim, jangankan di hadapan para aktivis Islam, sekalipun Jokowi dikeprok sampai pecah kepalanya di hadapan malaikat, suruh menunjukkan ijazah aslinya, nggak akan bisa. Kenapa? Lah memang nggak punya, gimana lagi, ya kan? Walaupun diludahin mukanya seluruh orang Indonesia karena gara-gara ijazah palsu ini rusak semua yang ada di Indonesia, terus tunjukkan ijazah aslimu, ya nggak bisa. Dan ternyata itu bukan Jokowi saja, gitu loh. Gibran itu mungkin hanya punya ijazah SMP, itu pun masih diragukan. SMA pasti tidak punya, walaupun Gibran itu sekolah di 4 SMA, Santa Yosef, SMAK, kemudian ada di Orchid School di Singapura, nggak selesai juga, kemudian ada di UTS, ya, dan dia daftar wali kota itu pakai surat keterangan, kan goblok juga ini kan. Ini juga harus diusut, ini diktinya ini, kok yang mengeluarkan dikti ini untuk sekolah SMA dan Gibran, dan memang kelihatan kan plonga-plongonya Gibran itu kan, mukanya sudah muka beleran kayak begitu kan, ya. Ternyata bukan hanya Gibran saja, istrinya Iriana itu dulu di Wikipedia dan lain sebagainya itu memang sempat kuliah sampai semester 1 atau berapa di Universitas Muhammadiyah Solo. Tiba-tiba kemudian bergelar SE, kemudian Magister Manajemen. Coba bayangkan, dari mana? Kuliahnya di mana? Betul-betul penipu semua gitu loh. Kelihatannya sampai seperti itu. Ini sudah banyak beredar itu. Nah, yang terakhir ini, pemirsa, sangat menakutkan keluarga ini, ya. Kenapa? Ya, ternyata setiap anggota keluarga ini tambangnya berceceran di mana-mana di Indonesia, berceceran di mana-mana, dan semua orang praktis tahu, ya, apakah di Rakabu, apakah di Papua, apakah di Kalimantan, di Sulawesi, semua tambangnya mereka semua. Ini kan luar biasa kejahatannya ini, ya. Hitler mungkin jahat gitu, tapi kalau saya bandingkan dengan kejahatan dari keluarga yang seperti ini, wah, nggak ada apa-apanya, ya. Kita nggak tahu nanti bagaimana mereka ini akan menghadapi pengadilan akhirat gitu, ya. Betul-betul Indonesia berada dalam kegelapan yang luar biasa. Mungkin Prabowo sih mengatakan, mana gelapnya, saya ternyata bisa jadi presiden dengan kerjasama dengan Jokowi. Itu juga masalahnya. Kalau semua orang yang menjadi penjilatnya, dan ini memang anjingnya banyak sekali, keluarga penjahat ini, ya kan, anjingnya banyak sekali gitu kan, dan menyala tengah malam gelap, dia menyala, ya, menghardik rakyat dan lain sebagainya, ya memang mengerikan gitu kan. Hanya orang-orang yang punya integritas yang mampu bersuara seperti itu. Kalau orang yang lain, ya, itu diam saja menanti nasibnya, ya sudah, nasib gitu kan, memilih pemimpin yang bodoh, ya, dia sendiri tidak peduli dengan nasibnya, masa depannya, hanya ditukar dengan sembako, akhirnya seperti ini, akhirnya diam menunggu kematian. Ya itu sih
satu pilihan yang sebetulnya keterpaksaan. Tapi kalau orang otaknya waras seperti kita-kita, dia akan melakukan gerakan perubahan. Kalau toh gerakan perubahan ini sampai gagal, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah sudah dimaklumi, karena kita merupakan bagian dari upaya untuk dakwah nahi mungkar ini, ya. Kalau berhasil, alhamdulillah banget, ya kan? Kita bisa menumbangkan kebatilan, ya. Maling-maling ini bisa masuk penjara semua, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita tanya pemirsa, ya, kita tanya baik-baik sama, kamu itu sebetulnya bahagia enggak gitu dengan menguasai semua tambang yang ada, dengan memiliki ijazah palsu, itu pun fotokopi gitu kan, ya, dengan itu seperti itu, bahagia enggak kira-kira? Belum tentu. Kalau kita lihat ekspresinya, ini orang paling menderita karena jiwanya yang sepertinya tertekan. Tanya aja sama Iriana, bahagia nggak punya suami seperti Jokowi yang seperti itu? Ya, kalau dia punya sedikit akal dan normal, dia tahu kelakuan suaminya itu seperti apa. Dan karena itulah terjadi satu insiden di bandara gitu kan, ketika dia coba dirangkul oleh Jokowi, tangannya itu dikipatke, ya. Ya, ndak mau dia dirangkul. Mungkin malu punya suami Jokowi itu kaya banget, tetapi publik mengutuk, ya. Kalau termol atau para anjingnya saya kira ya enggak lah, tetapi publik itu mengutuk, dan ini semakin ngeri banget, ya. Sayangnya kita punya presiden itu Prabowo, orangnya gagah, suaranya gede gitu kan, tapi nggak berani ngambil kebijakan, ya. Dan saya tidak pernah percaya orang yang terlibat dalam kejahatan, ya, dijadikan presiden dengan tipu-tipu akan membuat kebijakan lebih baik. Nggak pernah percaya itu. Hanya orang yang punya integritas menjadi presidennya dengan penuh integritas, tidak menyuap dan nipu rakyat, itulah yang bisa membawa perubahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.